Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai string methods. Seperti kita tahu pada teori kemarin bahwa string itu adalah tipe data objek. Nah, jadi di dalamnya itu akan banyak metode bawaan yang memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi, pengujian, dan pemformatan teks. Nah, jadi apa itu? Kita lihat saja. Sekarang, misalnya kita punya sebuah string, misalnya tujuan. Tujuan kita di sini adalah belajar Java. Nah, kalau ini huruf kecil aja dulu semua. Belajar Java. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mencetak tujuan ini. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa kita menghasilkan output sesuai dengan value yang ada pada variabel tujuan, yaitu belajar Java. Tidak ada perubahan di sini. Sekarang kita akan coba menggunakan salah satu metode yang sering digunakan, yaitu to upper size. Tujuan to upper size. Nah, apa yang akan kita dapatkan dari sini? Kita lihat saja. Belajar Java. Semuanya huruf besar sesuai dengan upper size. Berarti ini kita simpulkan bahwa digunakan untuk membuat semua karakter menjadi uppercase. Oke. Sekarang ada lagi yang namanya to lowercase. To lower ini menjadi lowercase. Kalau kita jalankan, ya memang huruf kecil sih dasarnya. Nah, coba kita buat versi huruf besarnya. Nah, sekarang pada awalnya belajar Java itu memang huruf besar dan kita ubah menjadi huruf kecil menggunakan to lowercase. Sebenarnya dia itu nggak harus semuanya huruf besar. Bisa saja kan seperti ini, hanya huruf besar di awal, huruf kapital di awal. Dan dia tetap akan mengubah jadi uppercase semua, pukul rata, dan menjadi lowercase juga semua, termasuk yang ada huruf besarnya seperti ini. Sekarang ada lagi yang namanya trim. Apa itu trim? Nah, sekarang coba kita lihat belajar Java ini, kita berikan slash n. Slash n ini gunanya untuk slash n itu digunakan untuk memberikan garis baru atau new line. New line pada konsol. Konsol itu adalah terminal ini atau CMD kalau di Windows. Nah, bisa kita lihat kita memberikan 2 kali new line, maka akan ada 2 jarak di sini. Kita lihat bahwa ini semua berjarak. Sekarang kita akan menggunakan metode trim. Nah, kita akan coba salin ini. Tujuan yang terakhir ini kita akan berikan trim. Kalau kita lihat di sini, belajar Java yang terakhir ini kan yang tadi sebelum kita tambahkan tujuan yang terakhir ini, dia itu memiliki jarak 1 2 3 terhadap si D project pembelajaran ini. Sekarang kita harus hilangkan itu. Kita akan coba jalankan dan di sini ternyata kita belum menambahkan trim. Oke, kita jalankan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia hilang barisnya. Nah, jadi pada dasarnya trim ini berfungsi untuk menghilangkan slash n yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita tidak menginginkan ada slash n seperti ini, kan kita susah untuk menghilangkannya. Jadi kita akan menggunakan fungsi trim untuk menghilangkannya secara mudah, untuk mempermudah kita untuk menghilangkannya. Kita tidak perlu menginspeksi karakter-karakternya secara detail. Kita hanya membutuhkan satu fungsi trim saja untuk menghilangkan slash n. Seperti itu. Sekarang, kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya string ini adalah array of character pada dasarnya. Jadi kalau kita mau mengeluarkan misalnya tujuan di karakter char at 0,
Nah, char at 0 adalah B. Coba ini kita hilangkan semua ya. Char at 0 adalah B. Dia itu adalah sebuah array of character. Jadi seperti ini. Misalnya kita punya tadi belajar. Nah, kalau kita lihat dari sisi array, ini dia memiliki indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contohnya kalau kita mau mengambil huruf J di sini, kita menggunakan indeks nomor 4. Set. Nah, dapat J. Sekarang kita akan contohnya mau membuat elaj. Kita mau mencetak elaj. Berarti tujuan char at 4 ditambah dengan apa? Kalau elaj. Set. Elaj. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini indeks 1, indeks 2, indeks 3, sama indeks 4. Nah, sekarang kita sudah punya elaj. Tapi kan dia karena kita menggunakan println, jadi semuanya dibuat dalam satu baris. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Kita gunakan print biasa aja biar dia keluar satu baris. Oke, seperti ini dia, elaj. Nah, inilah dia metode char at yang bisa kita gunakan untuk mengambil karakter tertentu pada sebuah string. Sekarang kita juga punya substring. Contohnya kita mau menggunakan substring. Tujuan .substring. Misalnya kita mau mengambil dari indeks ke 0 yaitu B sampai indeks ke R yaitu 6. Berarti 0 sampai 6. Nah, ternyata belum, masih belajar. Kita harus tambahkan. Tambah 1. Maka kita akan punya belajar. Bagaimana kalau kita hanya mau ngambil bel? Ya, kita lihat indeksnya, indeks berapa? L itu indeks ke 2. Berarti kita buat di sini 2 plus 1. Bel. Nah, seperti itu dia. Ini adalah substring. Atau kita mau ngambil Java-nya aja. Java ini, tadi R adalah indeks ke-6. Spasi indeks ke-7. J ini adalah indeks ke-8. Berarti kita mulai dari indeks ke-8 sampai 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11. 11 tambah 1. Kita jalankan Java. Nah, ada lagi metode yang sering digunakan, yaitu tujuan .length. Nah, ini dia. Jadi kita bisa tahu berapa panjang indeks yang dimiliki oleh si string ini. Jadi kita akan cari tahu berapa panjang si tujuan. 14. Sekarang coba kita hitung. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau dia length itu dia memang tidak dimulai dari 0. Dia itu menghitung banyak karakter dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Slash n ini dihitung satu karakter. Coba kalau kita hilangkan slash n-nya 22, maka ini bukan 14 lagi, tapi 12. Nah, ini dia. Jadi, ini kan 11 tambah 1 adalah 12. Jadi kita bisa menggunakan tujuan .length di sini. Tanpa kita harus capek-capek menghitung berapa panjangnya. Nah, Java, sama kan? Atau kita mau mulai mengeluarkan mulai dari A. A yang di sini. A di sini adalah nomor 3. Indeks nomor 3. Nomor 3. Jalankan. Ajar Java. Nah, seperti itu dia. Kira-kira inilah dia metode-metode yang sering digunakan pada bahasa pemrograman Java. Masih banyak metode lainnya yang bisa kalian pelajari di
internet. Nah, seperti ini. Trim start ini digunakan untuk sama seperti trim, tapi trim ini dia langsung trim slash n yang ada di kiri, di kanan. Kalau yang trim start ini hanya bagian dari start, yaitu yang paling kiri nanti. Kalau ada slash n di sini, dia akan trim yang sebelah kiri aja. Tapi yang kanan nggak akan dihilangkannya. Tapi kalau trim n, ya sebaliknya, dia akan menghilangkan yang kanan tapi tidak menghilangkan yang kiri. Nah, ini ada pad start, pad end, char add tadi sudah, char code ini nanti byte-nya, split. Oh, split ini sepertinya penting. Split ini adalah bagaimana cara kita untuk memisahkannya. Tapi kita akan gunakan nanti pada saat kita sudah mempelajari array. Karena ini berkaitan dengan array. Ini ada replace, replace all, concat. Concat ini adalah untuk menggabungkan string menjadi satu. Ada slice. Nah, kalian bisa mengunjungi W3 Schools untuk mempraktekkannya lebih dalam.